Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam setiap langkah dihadapkan pada arah, di mana harapan dan impian bertemu dengan berkah, keberhasilan dan hasil dari usaha dan doa yang tak lelah. Mari kita mulai presentasi ini dengan tekad yang membara demi mencapai tujuan yang indah. Kami dari kelompok 6 akan presentasi mengenai lingkungan pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam. Sebelum memulai presentasi ini, perkenalkan anggota kelompok 6 yang bertugas pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Dewi Anjuna Cipa dengan NIM 2025010082 dari kelas PAI 3. Nama saya Ahmad Silhariri dari kelas 1C NIM 2025010103. Perkenalkan, nama saya Izanul Fitra, saya dari PAI 03, NIM saya 2025010104. Pendahuluan. Pendidikan Islam berfungsi membentuk manusia beriman dan berakhlak mulia. Lingkungan memiliki peran penting dalam keberhasilan dalam pendidikan. Tidak hanya itu, fisik, tapi juga sosial, psikologi, dan spiritual. Materi ini memiliki latar belakang, kemajuan zaman menimbulkan tantangan seperti globalisasi, teknologi, dan pergeseran moral. Diperlukan pemahaman dan penerapan lingkungan di pendidikan yang kondusif menurut ajaran Islam. Materi ini memiliki 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa konsep lingkungan pendidikan Islam? Yang kedua, komponen lingkungan pendidikan Islam yang ideal. Yang ketiga, bagaimana peranan dalam pembentukan karakter Islam? Dan yang keempat, bagaimana cara mewujudkannya? Tujuan penulisan makalah ini adalah yang nomor 1, untuk memahami konsep lingkungan pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam. Yang kedua, untuk mengidentifikasi komponen-komponen yang membentuk lingkungan pendidikan Islam yang ideal. Yang nomor 3, untuk menganalisis peran lingkungan pendidikan dalam pembentukan karakter Islami peserta didik. Nomor 4, untuk memberikan rekomendasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan lingkungan pendidikan Islam yang kondusif. Dan selanjutnya adalah pembahasan. Yang pertama adalah konsep lingkungan pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam. Dalam agama Islam, lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar peserta didik yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, sosial, dan spiritual mereka. Lingkungan ini mencakup yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi seorang anak. Orang tua memiliki peran sentral dalam menanamkan nilai-nilai agama, moral, dan etika kepada anak-anak mereka. Yang kedua, tentunya lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah tempat peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Lingkungan sekolah yang baik haruslah bersih, aman, nyaman, dan kondusif untuk belajar. Selain itu, sekolah juga harus memiliki guru-guru yang berkualitas dalam berdedikasi, serta kurikulum yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan zaman. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat. Masyarakat adalah lingkungan tempat peserta didik berinteraksi dengan orang lain di luar keluarga dan sekolah. Lingkungan masyarakat yang baik akan memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan peserta didik. Sebaliknya, lingkungan masyarakat yang buruk dapat memberikan dampak negatif seperti pergaulan bebas, narkoba, dan tindak kriminalitas. Yang nomor 4 adalah lingkungan alam. Lingkungan alam adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan tanda-tanda kebesarannya. Lingkungan alam yang terpelihara dengan baik akan memberikan inspirasi dan motivasi kepada peserta didik untuk belajar dan berkarya. Selain itu, alam juga dapat menjadi media pembelajaran yang efektif untuk menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian terhadap lingkungan. Komponen-komponen lingkungan pendidikan Islam yang ideal. Pertama, lingkungan yang berlandaskan tauhid. Lingkungan pendidikan haruslah berlandaskan pada tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Hal ini dapat diwujudkan dengan membiasakan peserta didik untuk beribadah, berdoa, dan membaca Al-Quran. Yang kedua, lingkungan yang mendorong akhlak mulia. Lingkungan pendidikan haruslah mendorong peserta didik untuk berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan contoh teladan yang baik dari guru dan orang tua, serta memberikan pendidikan moral dan etika yang komprehensif. Yang ketiga, lingkungan yang menyediakan ilmu yang bermanfaat. Lingkungan pendidikan haruslah menyediakan ilmu yang bermanfaat bagi peserta didik, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini dapat diwujudkan dengan menyediakan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan zaman, serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi diri mereka secara optimal.
Komponen lingkungan Islam yang ideal dibagi menjadi 3, yaitu menjunjung keadilan, kesetaraan tanpa diskriminasi. Yang kedua, lingkungan aman dan nyaman. Yang ketiga, indah dan menarik, menumbuhkan semangat belajar. Upaya mewujudkan lingkungan Islam ada 4, yaitu yang pertama keluarga, contohnya teladan dalam ibadah dan moral. Yang kedua sekolah, contohnya lingkungan bersih, guru berkualitas, dan kegiatan keagamaan. Yang ketiga masyarakat, mencegah pergaulan negatif. Yang keempat yaitu perintah, contohnya dukungan kebijakan dan penandaan pendidikan Islam. Kesimpulannya adalah lingkungan pendidikan Islam membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu dan bermanfaat. Keberhasilannya tergantung sinergi keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Saran yang pertama, tingkatkan kesadaran pentingnya lingkungan pendidikan Islami. Yang kedua, perkuat kerja sama antar pihak. Yang ketiga, lakukan penelitian lanjutan tentang pengaruh lingkungan terhadap karakter. Yang keempat, integrasikan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek pendidikan.